Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala nabiyyin sini Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyin sini Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyin sini Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyin sini Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Qala musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana wa bikum fid dharaini amin. Ya hadrat Asy-Syaikh Bilal min Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu bil barakah umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit menakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, semoga dengan diperingati dan dibacakan manakib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jilani, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin, 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 ya rabbal alamin. Manakib Syekh Abdul Qadir Jilani diantaranya: Manqobah ke-38, Syekh Abdul Qadir menyelamatkan muridnya dari siksaan malaikat mungkar nakir. Diriwayatkan Syekh Abdul Qadir mempunyai murid yang bodoh dan buta agama, namun ia menaruh cinta rindu kepada gurunya, yaitu Syekh Abdul Qadir. Pada waktu ia mati ditanya di alam kubur oleh malaikat mungkar nakir, "Apa agamamu? Siapa Tuhanmu? Dan siapa nabimu?" Si mayat menjawab, "Saya tidak tahu, yang saya ketahui hanya guruku Syekh Abdul Qadir. Beliaulah yang sangat kucintai." Mayat itu selalu memanggil-manggil Syekh Abdul Qadir sehingga malaikat mungkar nakir merasa bingung menghadapi kejadian ini. Lalu hal ini diajukan kepada Allah SWT. "Ya Allah, Engkau maha mengetahui tentang jawaban mayat hambamu ini. Untuk hal itu saya serahkan kepadamu." Allah bersabda,
beri siksaan dia sebagaimana mestinya. Pada waktu malaikat Mungkar Nakir akan melaksanakan siksaan sebagaimana perintah Allah SWT, tiba-tiba si Abdul Qadir datang sambil berkata, "Wahai malaikat Mungkar Nakir, mayat muridku jangan disiksa karena di waktu hidupnya termasuk orang yang bodoh dan tidak tahu tentang agama. Yang dia ketahui hanyalah aku ini." Lalu Syekh melanjutkan pembicaraannya, "Akulah yang akan memberi jawaban terhadap segala pertanyaan yang kalian akan tanyakan. Nah, sekarang mau menanyakan masalah apa?" Untuk kedua kalinya kejadian ini malaikat Mungkar Nakir bertambah bingung dan dengan segera dilaporkan kepada Allah SWT. Allah bersabda sebagaimana tadi, "Siksa dia sebagaimana mestinya." Setelah malaikat itu menerima perintah dari Allah SWT, lalu diambilnya godam. Ketika si mayat akan disiksa, tiba-tiba Syekh menghadang dan menggagalkan serta merebut godam dari tangan malaikat Mungkar Nakir, lalu dilemparkan. Beliau berkata, "Semuanya minggir. Demi panasnya kecintaanku yang membara dalam batinku kepada Allah, siapapun juga tidak ada yang menandingiku. Ingat, kalau mayat muridku disiksa, surga dan neraka semuanya akan kubakar. Artinya dalam surga tidak akan senang dan di neraka tidak akan susah." Ketika itu datang sabda Allah, "Sekarang ku ampuni dosa mayat orang itu. Jangan kamu siksa. Disebabkan karena kekasihku Abdul Qadir, aku menanggung rindu padanya, dan lebarkan pula kubur mayat orang itu." Dari kesimpulan Manqobah ke-38 ini, di sini dikatakan cinta, rindu. Jadi cinta, rindu kepada guru itu boleh, karena yang diperintah hablum minallah, hablum minannas. Jadi taat pada guru tidak jadi masalah, itu bagian dari hikmat, al-hikmah bil barokah wal karomah. Di sini dikatakan ketika malaikat Mungkar Nakir bertanya, "Apa agamamu?" Berarti yang ditanyakan di sini agamamu, berarti Islam secara kafah. Nah, siapa Tuhanmu dan siapa nabimu? Tuh, siapa Tuhanmu berarti ma'rifatullah, dan siapa nabimu berarti ma'rifatul rasul. Berarti kedua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti alam semesta terbentuk dari kedua kalimat syahadat. Yang menciptakan alam semesta Allah Ta'ala, dan adanya alam semesta adanya Nur Muhammad. Sedangkan makomnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu sangat tinggi, karena Syekh Abdul Qadir Jailani ini cucunya Rasulullah SAW dari Sayyidina Hasan Husain. Berarti Syekh Abdul Qadir tinggi, berarti dia makomnya mewarisi Rasulullah SAW secara mutlak. Nah, untuk di akhir zaman ini yang menerima pewaris Rasulullah secara mutlak yaitu Imam Mahdi al-ulama warasatul anbiya. Penerus Nabi adalah ulama, berarti yang tinggi di akhir zaman makomnya yang paling tinggi, yang sama dengan Rasulullah dan sama dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu Imam Mahdi. Jadi jangan heran, berarti orang yang tidak mengakui atau dikatakan hurafat atau dikatakan palsu manakib ini, berarti orang itu tidak mengerti, tidak mengenal metode kewalian. Karena banyak fitnah-fitnah dajjal di akhir zaman ini, termasuk salah satunya adalah kaum Khawarij. Itu. Jadi jangan heran. Berarti seorang guru itu bisa menolong muridnya. Dia
bisa menolong muridnya di akhir hayat nanti. Dengan barokahnya ini, dengan hikmat bil barokah Syekh Abdul Qadir Waliullah bersama Rasulullah dengan rahmat Allah Ta'ala dan syafaat Rasulullah wabi keromati para wali, para guru, kita bisa sampai juga menjadi waliullah yang paham ma'rifatullah dan dikumpulkan di alam barzah dan dikumpulkan di surga agar memandang Allah Ta'ala, karena yang cinta pertama itu Allah Ta'ala. Jadi memandang nikmat terbesar itu memandang Allah Ta'ala, bukan surga. Berarti tujuan kita untuk mendekatkan diri, bukan untuk mendapatkan surga. Karena nikmat terbesar adalah memandang Allah Ta'ala. Berarti ingin memandang Allah Ta'ala karena nikmat terbesar itu memandangnya di surga. Karena Allah Ta'ala di surga itu pasti menampakkan. Berarti kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala agar menjadi ma'rifatullah, agar kelak itu kita bisa bertemu Allah pemilik surga, bukan untuk mendapatkan surga. Hanya ini yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada suatu kekurangan atas kebodohan saya, kehinaan saya, kehilafan saya, dan kekurangan saya. Karena saya itu banyak kekurangan. Saya ini pendosa, banyak kekurangan. Jadi nggak pantas sebenarnya sih menyampaikan ini. Tetapi saya mengharap ridhonya. Mudah-mudahan dengan ridhonya Allah, dengan dibarengi dengan ridho Allah Ta'ala, kita juga disampaikan menjadi waliullah yang paham ma'rifatullah. Jadi tidak pantas sebenarnya saya ini menyampaikan ini. Khairun minni wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.